Nah, jadi di nomor 6 ini katanya diberikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR dengan koordinat sebagai berikut. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nah, yang koordinat titiknya adalah 4,1. Kayaknya kita lihat dulu ya, ini tuh kan sebangun. Berarti ini tuh bakal sama dengan yang ini, perbandingan sisinya, terus yang ini bakal sama yang ini, perbandingan sisinya, terus kalau yang ini samanya sama yang ini. Kalian udah tahu rumus kesebangunan belum? Jadi kita pakai perbandingan sudut-sudut yang udah diketahui ya kalau kesebangunan. Di sini kan yang sudut maksudnya itu sisi ya. Di sini yang diketahui itu kita kasih nama deh. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, yang diketahui kan di sini panjang A, panjang A-nya berapa? Panjang A ini kan menaik ya, berarti ini merupakan panjangnya itu di sumbu Y-nya. Berarti yang kita ambil itu yang ini, 1 ke 3. 1 ke 3 berarti kan jaraknya itu 2. Berarti panjang A ini 2, terus yang Q ke R atau panjang si B, ini kan mendatar. Nah, berarti ini tuh yang kita ambil nilainya itu nilai si ini ya, si X-nya. Nah, ini X-nya dari -1 ke 1, berarti kan ini juga 2 ya. Wait, bentar. Enggak deh, buat yang A kayaknya kita gak bisa langsung ambil gitu deh. Kita ambil dulu yang B deh. Yang B udah benar sih, yang B karena ini udah mendatar, berarti B-nya itu 2. Karena dari -1 ke 1, berarti kan nambahnya 2. Terus, ya mana lagi yang bisa kita cari langsung? Kalau misalkan yang A ini, kita tuh harus pakai Pitagoras dulu. Kita cari pakai Pitagoras dulu. Ini dari sini ke sini berarti pakainya si X-nya, si X dari si P sama si X dari si Q. Si X-nya si P itu kan -3. Terus ke sini itu di -1. Berarti itu kan mundur ke belakang 2 ya. Berarti ya panjang si P apa ini? P Q aksen deh. Berarti ini tuh panjangnya 2 kan. Terus ini tingginya kita ambil dari si Y-nya nilai P sama Y-nya nilai Q. Y-nya nilai P itu kan 1. Terus Y-nya si Q itu kan 3. Jadinya berarti 1 ke 3 itu naik 2. Berarti panjang ini tuh 2. Nah, berarti kita bisa cari nilai si A ini pakai Pitagoras. Tapi kalau misalkan kalian ingat tentang apa ya, diagonal bidang suatu kubus, ini kan kayak diagonal bidang suatu kubus ya. Sisi-sisinya ini sama kan? Ini tuh sama, yang ini 2, terus yang ini juga 2. Berarti sisi miringnya itu bakal jadi 2 akar 2. Karena nanti kita bakal nambahin 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadinya kan 2 kali si 2 kuadratnya. Jadi 2 pangkat 3 kan jadinya. Terus, gini deh. Kalau kita pakai Pitagoras, panjang si A itu bakal si PQ itu 2 kuadrat ditambah
Si Ki aksen Ki itu 2 kuadrat juga. Jadi kan kalau kita pecah ini tuh bisa jadi 2 kali 2 kuadrat, yang mana hasilnya itu bakal jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 itu kan 4 kali 2. 4 itu kan bisa diakarin. Akar dari 4 itu 2, terus sisanya tadi kali 2 jadinya akar 2. Makanya si A ini bakal jadi 2 akar 2. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan ada suatu segitiga siku-siku yang kedua sisinya itu nilainya sama, nantinya si ya garis yang miringnya itu bakal akar 2 dari si sisinya. Jadi kayak sisi kali akar 2 nantinya tuh. Jadi yang ini kita udah temuin 2 akar 2, terus yang kita cari kan bakal titik C. Kita cari dulu aja semua sisi-sisinya. Berarti yang kita cari nanti tinggal si PR, tapi kita coba ke segitiga yang kuningnya dulu. Segitiga yang kuning, yang kita bisa cari cuma si sisi yang ini doang nih. Sisi yang ini juga sama harus pakai si Pitagoras lagi. Ini kan dari titik B ke A, dari gimana ya bikinnya? Bikin di sini aja ya. Ini A, ini B. Nah, si A ini kan dari X-nya kita bakal nyari alasnya dulu. Alasnya ini kita bisa dapetin dari jarak dari si XA dan si XB. Ini tuh dari 2, kita mundur sampai min 1. Berarti jarak dari 2 ke min 1 itu kan 3. Berarti alas si segitiga ini tuh bakal 3. Terus tingginya kita bisa cari dari si X-nya. Si X-nya itu dari 1 ke 4. Berarti sama juga kan 3. Nah, berarti ini merupakan 3 akar 2. Karena sisinya sama, jadi kita tinggal kaliin sisinya pakai akar 2. Jadinya 3 akar 2. Ini 3 akar 2, kita udah ketahuin. Oke, kita bisa langsung nyari si titik C. Kita pakai perbandingan yang PQ per AB. PQ per AB, perbandingannya itu sudut yang sisi yang sebanding. Nah, yang PQ kan sama kayak yang ini, yang AB kan. Perbandingannya itu dari gimana kita bisa tahu kalau si PQ ini tuh sama kayak si AB atau sebanding dari bentuk ininya, bentuk sudutnya. Bentuk sudut yang ini kan sama kayak yang ini. Terus juga dari segi kemiringannya juga ini yang paling mirip kayak gitu. Yang AB ini sama kayak yang PQ. Makanya kita bandingin PQ per AB. Terus, buat yang selanjutnya, ini juga pakai perbandingan sisi yang diketahui. Karena kita mulainya dari PQ, yang mana ini segitiga yang hijau, kita mulainya juga dari segitiga yang hijau lagi, yaitu si QR. Terus, ini deh di bawahnya itu si BC, karena yang sama atau sebanding sama si QR ini si BC kan, sama-sama lurus juga. Ya udah deh, kita tulisin aja si BC, itu adalah yang kita cari. Jadinya yang PQ itu, PQ tadi 2 akar 2 kan. Terus AB itu tadi 3 akar 2 sama dengan QR
R tadi kita dapat 2 ya, yaitu nilai si B tadi 2, kita masukin 2 per BC yang kita cari. Nah, yang ini berarti akar 2-nya sama-sama habis dibagi per 2, jadinya ini 2 per 3 sama dengan 2 per BC. Karena kita mau cari BC, jadi kita bikin si BC ini terisolasi sendirian di salah satu ruas. Caranya, kita bakal kaliin kedua ruas dengan BC aja, jadinya 2BC per 3 itu sama dengan 2. Terus biar si pertiganya ini hilang, 2BC atau kedua ruas kita kaliin dengan 3, jadi di sini 3-nya habis, pindah ke sini. Nah, jadi 2BC itu sama dengan 6 kan. Jadi BC-nya, ya udah deh, kedua ruas kita tinggal bagi 2, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi BC-nya itu panjangnya itu 3. Nah, gimana kita bisa nyari koordinatnya? Ini kan sejajar dengan sumbu X. Berarti yang bakal nambah di sini itu si X-nya. Karena si X-nya nambah 3, berarti ya udah kita dari 2 itu tinggal ditambah 3. 2 tambah 3, hasilnya 5. Terus X-nya itu tetap sama, yaitu 1. 5,1 berarti yang koordinat titik C pernyataan 1. Ini tuh salah. Yes. Kayak gitu. Ada yang nggak paham nggak? Mau ditanyain dulu? Aja. Oke, kita lanjut ke yang pernyataan 2-nya. Besar sudut PQR adalah 135 derajat. Ini udah coret-coret banget ya. Kita ambil lagi di gambarnya. Ini besar sudut PQR. PQR berarti yang ini kan. Kira-kira ini gimana kita cara dapetinnya? Ini kayaknya kita bisa pakai aturan cos gak sih? Atau ada yang punya saran lain?
Kayaknya kita coba dulu ya pakai aturan cos. Tapi kita harus nyari dulu panjang si PR. Panjang si PR kita belum cari kan tadi. Kita bakal cari dulu panjang si PR. Caranya masih sama. Ini kita bikin segitiga siku-siku dulu biar kelihatan polanya. Nah, kita lihat buat yang mendatar ini, garis yang mendatar ini. Nah, ini tuh kita biasa ya kalau mendatar berarti kita nyari panjangnya itu dari si nilai X-nya. Ini kan nilai X-nya min 3. Terus ini tuh ke 1. Berarti dari min 3 ke 1, si X-nya itu mundur 4 kan ya. 4 satuan mundurnya. Berarti ini panjangnya 4. Terus yang ini, buat tingginya ini, tinggi yang ini tuh kan, berarti ini sejajar sama sumbu Y kan. Berarti yang kita cari itu dari si nilai Y-nya. Nilai Y-nya si P itu kan 1. Terus naik ke nilai Y yang si R, yaitu 3. Berarti tingginya ini itu 2. Berarti garis miringnya kita pakai Pitagoras. Kita misalin C deh. Nilai C-nya itu berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, ditambah 2 kuadrat itu 4. 16 ditambah 4 berarti 20. 20 itu kan 4 kali 5. 4 kita bisa akarin jadi 2, 5-nya tetap. Berarti jadinya 2 akar 5. Ini nilai C-nya. Terus kita kan udah ketahui si yang apa ini? Si PQ dan juga si QR. PQ-nya tadi 2 akar 2. Terus si QR-nya tadi itu 2. Ini 2. Kita pakai aturan kosinus. Kalau misalkan pakai aturan kosinus, berarti di sininya yang kita pakai, yang depannya itu. Ini misalkan C, ini misalkan si A, ini misalkan si B ya. Atau kebalik tadi. Berapa ya kebalik? Ini si A kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat mirip kayak rumus aturan kosinus itu mirip kayak si Pitagoras. Cuman bedanya nanti di sini kita ditambahin 2AB cos. Ini kita anggap aja theta ya. Jadi kan kita cari 2AB cos theta. Nah, sebenarnya juga Pitagoras bisa kita turunin dari aturan kosinus ini. Kalau, oh iya loh, ini berarti nge-lag. Bentar, sebentar. Aku kayaknya berhentiin dulu share screen-nya, terus share screen ulang. Maaf, maaf, maaf. Nah, tadi itu kita bahas dari sini ya. Yang ini kita dapetin 2 akar 5. Itu dari sini. Dari Pitagoras, yaitu 4 kuadrat. Terus tambah 2 kuadrat. Hasilnya jadi 16 ditambah 4. Hasilnya jadi akar 20. Akar 20 kita bisa sederhanain jadi 2 akar 5. Jadinya kita ketahuin si C ini 2 akar 5. Nah, yang ini. Nah, kita bakal cari tahu besar sudut PQR atau sudut Q yang ini. Kita namain aja dulu theta. Nah, cara nyarinya kayaknya kita harus pakai aturan kosinus yang kayak gini. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min
2AB cos theta. Itu kuadrat ya, sorry. Berarti C kuadratnya tadi 2 akar 5 dikuadratin, itu sama dengan A kuadratnya yang ini, 2 akar 2. Kita kuadratin juga, ditambah B kuadrat. B-nya itu 2, berarti 2 kuadrat. Terus min 2 kali A-nya tadi 2 akar 2. Akar 2 dikali B-nya 2 cos theta. Untuk. Terus yang ini berarti 4. 2 dikuadratkan 4, terus akar 5 dikuadratkan jadi 5. Yang ini jadi 4 juga, 2 kuadrat 4. 2 akar 2 dikuadratkan jadi 2. Ditambah 4. 2 akar 2, 4 min. Ini berarti 2 kali 2 kali 2. Itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berarti 8. Terus dikali akar 2. 8 akar 2 cos theta. Ini kesini ya. Ini jadi 4 kali 5 itu berarti kan 20. Sama dengan ini 4 kali 2 itu 8. Ditambah 4 min 8 akar 2 cos theta. Ini tuh 20. 8 tambah 4 berarti kan 12. 12 min 8 akar 2 cos theta. Nah, ini tuh kita kayaknya bisa faktoring deh yang 12 min 8 akar 2. 12 dan min 8 kan kalau misalkan kita faktorin bisa, atau kita cari FPB-nya itu bisa dapat 4 ya. Iya kan, FPB 12 dan 8 itu 4. Kalau misalkan 12 dibagi 4, berarti sisanya 3 di sini. Terus 8 dibagi 4, 2. Jadi ini 8 min 2 akar 3 min 2 akar 2 cos theta. Nah, terus kita karena ini 20 juga bisa dibagi 4, kedua ruas kita bagi aja sama 4. Jadinya 20 dibagi 4 itu kan 5. 5 sama dengan 3, pakai kurung nih. 3 min 2 akar 2 cos theta. Terus kita tambah kedua ruas pakai 2 akar 2 cos theta. Jadinya di sini 2 akar 2 cos theta. Terus si 5-nya kita juga kurangi kedua ruas pakai 5. Jadi 5 di sini habis, sisa 2 cos 2 akar 2 cos theta. Terus 3 min 5. 2 akar 2 cos theta. 3 min 5 itu kan negatif 2. Nah, ini kedua ruas bisa kita bagi pakai 2. Jadi jadinya tinggal dibagi 2 akar 2 ya. Berarti cos theta sama dengan min 2 per 2 akar 2. Cos theta-nya itu sama dengan min 2 dibagi 2 itu kan min 1 ya. Jadi min 1 per akar 2. Atau kalau misalkan kita rasionalin, ini dikali akar 2 ya. Penyebut sama pembilangnya. Jadinya min 1 per 2 akar 2. Min 1 per 2 akar 2 itu kalau misalkan di sudut istimewa kan yang 1 per 2 akar 2 itu cos yang nilainya berapa itu? 1 per 2 akar 2. 45 ya, cos 45 derajat. Tapi karena ini nilainya negatif, ini berarti di kuadran berapa yang cosnya negatif? Kita bikin kuadran-kuadrannya dulu deh.
Ini kan ke sini 90, ini 0 derajat. Ini berarti 180, ke sini 270. Ini juga bisa 360 ya di sini. Satu putaran penuh berarti 360 kan. Nah, kalau misalkan di kuadran 1, semua nilai trigonometri kan positif. Nah, kalau di kuadran 1 kan yang cos yang nilainya 1/2 akar 2 itu kan cos 45 kan ya. Koreksi ya kalau aku salah, aku agak lupa. Cos 45 derajat. Tapi ini tuh negatif, negatif 1/2 akar 2. Berarti nilai cosnya itu ada di kuadran 2. Berarti di sini nilai cosnya. Nah, nilai cos berapa yang sama kayak 45 derajat di kuadran 1, tapi ini versi di kuadran 2-nya. Ya udah deh, kita tinggal bikin aja. 45 kuadrat, tapi dari arah sumbu X yang ini. Anggap aja ini 45 kuadrat ya. 45 kuadrat, 45 derajat. Nah, berarti kalau dari sini ke sini kan nilainya 180. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini tinggal 180 dikurangi 45. Berarti tinggal 180 dikurangi 45 berapa? Berarti 35 kan ya? 4 tambah 3, 40. 40 tambah 3 itu 30, 70. Terus yang ini 5 tambah 5, jadinya 80. Berarti 135. Berarti yang pernyataan 2 itu benar ya? Berarti yang pernyataan 2 itu benar. Terus luas daerah segitiga ABC adalah 9/2 satuan. Segitiga ABC berarti yang ini. Oke, kita nyari luas sekarang. Sini deh lihatnya, biar gak bolak-balik. Lalu kita ambil dulu fotonya. Nah, yang kita cariin itu luas yang ini. Luas segitiga ABC. Kita tadi udah carikan ya tingginya itu. Nah, tingginya itu tadi kita ambil dari yang ini kan. 1 ke 4 itu berarti tingginya yang ini tuh 3. Terus alasnya itu B sampai C. B sampai C itu tadi kita udah nemu. Berapa tadi tuh? Mana ya tadi? BC itu 3, oke. BC itu 3 tadi besarnya. Ya berarti luas segitiga itu kan 1/2 alas kali tinggi. Berarti 1/2 kali alasnya itu 3, kita tulis 3, terus tingginya juga 3. Berarti 3 kali 3 9, kali 1, ya udah 9/2. Jadi luasnya itu 9/2. Nah, berarti benar ya pernyataan yang nomor 3 ini. Oke deh. Itu. Ada yang mau nanya dulu? Salah warna. Nge-freeze lagi ya? Ya ampun, aku gak perhatiin. Ini kenapa lagi? Oke deh. Dari sejak di sana ya nge-freeze-nya. Ya ampun, maaf, 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 maaf.
Aku gak paham lagi. Kayaknya ini karena device aku. Aku mau coba pindah device dulu, bentar. Tuker jaringan, tapi jaringan aku bagus. Nah, oke. Tadi nge-freeze-nya sampai mana sih? Kalau yang pas nyari pernyataan dua, udah paham belum? Maksudnya tadi nge-freeze-nya di mana sih? Aku gak terlalu perhatiin device aku yang satu lagi. Kita bahas dari pernyataan dua aja ya. Jadi kan pernyataan dua itu kita nyari si sudut PQR. Sudut PQR itu, oh, dari pernyataan tiga. Oke, 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 oke. Oke, jadi di pernyataan tiga kan kita nyari luas segitiga ABC, yang mana segitiga ABC itu yang ini kan. Terus, cara mencari luas kan kita harus tahu dulu tinggi segitiganya. Karena ini gak siku-siku, berarti yang ini tuh bukan tinggi si segitiganya, guys. Yang ini tuh karena tinggi itu harus tegak lurus dengan bidang alasnya. Bidang alasnya kan yang ini. Terus kalau yang ini kan nggak siku-siku. Nih, ini tumpul kan. Makanya kita harus nyari yang tegak lurus, yaitu garis yang ini. Ini kan kalau misalkan si garis BC kita perpanjang, ini bakal ketemu sama garis A yang ini, terus bakal siku-siku. Jadinya kita harus nyari dulu tinggi si segitiganya. Tadi kita udah ketahuin kan bahwa tinggi dari si segitiga ini tuh 3. Terus alasnya kita udah cari juga, yaitu 3 juga. Alasnya itu cuma dari B sampai C ya, bukan dari sini sampai sini. Enggak, soalnya alas segitiganya kan cuma dari sini. Ini cuma tingginya doang, kayak gitu. Nah, ya udah deh, kita tinggal masukin ke rumus dari si luas segitiga, yaitu 1/2 atau setengah kali alasnya 3, terus kali tinggi, tingginya juga 3. Berarti ini 1/2 kali 3 kali 3. Ya, berarti tinggal 3 kali 3, 9. 9 kali 1 juga 9. Terus ini kan sebenarnya 3, itu 3/1. Ini juga 3/1. Berarti 2 kali 1 kali 1 tetap aja 2. Jadi hasilnya 9/2 deh. Nah, yang jadinya si pernyataan 3 ini tuh benar, luas segitiga ABC itu 9/2. Kayak gitu. Paham nggak sampai sana? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di nomor selanjutnya, masih pernyataan benar salah. Garis P dan Q berikut saling tegak lurus. Di garis P-nya kan yang ini, terus garis Q-nya yang ini, terus katanya ini tuh tegak lurus. Berarti ini tuh bakal siku-siku ya di sini, soalnya tegak lurus dia kegedean. Sebentar. Itu bakal siku-siku berarti. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah.
Katanya di sini tuh gradien garis Q adalah min 3/2. Gimana cara kita nyarinya? Freeze lagi, tolong. Bentar deh, kayaknya aku harus ganti device buat zoom-nya. Bentar. Sebentar. Oke, udah muncul. Udah aman. Share screen-nya. Nah, ini kan yang kita ketahui itu cuma 2 titik ya. Titik si garis P itu di 4,0, 4,0. Terus si garis Q ini tuh min 4. Di garis yang Q-nya itu 9,0. Oke, di sini tuh katanya si garis P sama si garis Q itu saling tegak lurus. Berarti kalau saling tegak lurus, gradiennya itu kita misalin gradien garis P itu M1, ini yang P, M2 itu yang Q. Itu bakal, kalau dikaliin, kedua gradiennya itu bakal menghasilkan nilai -1. Itu konsep yang pertama dulu. Terus sekarang gimana kita nyari gradiennya, sedangkan kita tahu kan bahwa gradien itu merupakan delta Y per delta X. Ini rumus mencari gradien. Delta Y per delta X itu apa? Jadi ini tuh merupakan Y2 min Y1. Begitupun yang X berarti ini X2 min X1. Tapi di sini kita cuma tahu satu nilai X-nya aja kan. Enggak, nilai Y-nya doang. Satu nilai Y-nya doang masing-masing garis. Di sini nggak ada yang benar. X-nya, iya, Y-nya. Di sini kita cuma tahu bahwa Y-nya itu sama dengan R, tepat berpotongan si kedua garisnya. Terus buat si X-nya, nilai X yang ini tuh sama dengan 0. Berarti titik perpotongannya itu R, 0, R. Sorry, kebalik. Itu 0, R. Nah, gimana cara kita nyarinya? Ada yang tahu? Kira-kira gimana nih? Aku agak bingung. Ada yang mau coba jelasin? Gak apa-apa guys, speak up aja. Kita kan sama-sama belajar. Boleh langsung on mic aja kok.
Oke, kayaknya kita langsung aja ya. Em, titik garis P. Nah, titik garis P itu berarti kan ada min 4,0 sama 0,R. Berarti gradiennya M1 itu merupakan, kita pakai Y dulu berarti R, Y2-nya kan R, terus Y1-nya itu 0, berarti R per 0 per, terus si X2-nya ini 0, terus si X1-nya itu min 4, berarti dikurangi min 4. Berarti M1-nya itu R per 0 dikurangi negatif 4, ini bakal jadi plus, jadi 0 plus 4 jadinya 4. Ini berarti gradien si garis P. Terus, gradien si garis Q, kita bakal cari sekarang. Garis Q kan titiknya yang kita ketahui 9,0 dan juga sama 0,R. Ya udah deh, kita tinggal cari gradiennya yaitu M2. M2-nya berapa? M2-nya itu berarti Y2, Y2-nya itu R dikurangi 0 sama, terus yang pernya itu kan X2 dikurangi X1, X2-nya 0 dikurangi X1-nya itu 9, berarti dikurangi 9, hasilnya jadi R dikurangi 0 itu R, 0 dikurangi 9 itu negatif 9. Oke deh, kita tinggal masukin ke rumus yang ini. M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Berarti ini sama dengan R per 4 sebagai M1-nya dikali R per negatif 9. Hasilnya bakal negatif 1. Ini kan kalau misalkan dikaliin, R kali R berarti R kuadrat. Terus 4 dikali negatif 9 itu negatif 36 kan ya, sama dengan min 1. Ya udah deh, kedua ruas kita kali aja dengan negatif 36 biar si R-nya sendirian di ruas kiri. Berarti ini sama dengan negatif 1 dikali negatif 36. R kuadratnya itu sama dengan plus minus, enggak plus minus, belum. Ini berarti sama dengan positif 36, soalnya negatif kali negatif jadi positif, berarti R-nya itu akar dari 36 itu kan 6 ya. Tapi di sini pakai plus minus. Kenapa pakai plus minus? Karena negatif 6 kalau dikuadratin kan juga bisa hasilnya 36. Terus positif 6 dikuadratin juga 36. Makanya kita pakai plus minus deh. Nah, sekarang kita tahu R-nya itu plus minus 6, sorry. Terus yang kita cari itu gradien garis Q. Garis Q kan itu sama dengan R per min 9. Nah, kita cobain deh. Masukin R-nya, kita coba dari yang positif dulu. Berarti ini 6 per negatif 9. Kalau kita sederhanain dengan kita bagi 3, kita sederhanain, jadi ini tuh 2 per negatif 3 atau min 2 per 3. Berarti gak memenuhi yang ini. Tapi kita belum bisa nyatain kalau misalkan pernyataan yang satu ini tuh salah karena kita masih punya nilai R satu lagi, yaitu R sama dengan negatif 6. Ya, berarti kalau misalkan R negatif 6, kita cuma merubah tanda si min 2 per 3 ini. Karena si ininya 6, berarti negatif dibagi negatif itu bakal jadi positif, jadi R yang satu lagi yang pakai negatif 6 ini hasilnya bakal 2 per 3 kan. Jadinya yang ini tidak memenuhi juga, berarti yang ini udah pasti salah. Terus gradien garis P. Yang P itu positif kan ininya. Terus di sini
si gradien garis P itu kan R per 4, sorry. Ini R per 4, karena di sini yang ditanyain itu yang positif, 2/3, maka kita ambil R-nya juga yang positif. R yang positif berarti yang 6, positif 6 per 4. Ini kalau kita bagi 2, kita bagi kedua angkanya pakai FPB-nya, yaitu 2. Ini kan hasilnya bakal 6 bagi 2, 3, per 4 bagi 2, 2. Ini 3 per 2. Berarti gradien garis P adalah 2/3. Ini juga salah. Kebalik ya. Harusnya 3 per 2. Terus, persamaan garis P adalah 2Y sama dengan 3X plus 12. Oke. Buat nyari persamaan garis, itu kan kita udah tahu kan gradiennya. Gradiennya itu tadi, karena di sini yang dicarinya yang positif, berarti kita pakai R yang negatif, biar hasilnya tadi jadi positif, yaitu positif 2/3 ya tadi. Jadinya, rumus persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M gradiennya dikali X min X1. Y min, Y1-nya kita udah tahu tadi itu merupakan 9. Ini tuh 9, Y dikurangi negatif 9. Bukan deh, berapa tadi Y-nya? Takut salah aku. Kan salah. Sorry, yang 9 itu X-nya ya tadi, aku gak fokus. Y1-nya tadi itu 0. Y1 dikurangi 0, itu sama dengan M. M-nya itu gradiennya kita pakai R yang negatif 6, berarti hasilnya jadi 2/3. 2/3 dikali X min X1-nya tadi negatif 9. Ini dikurangi negatif 9. Hasilnya jadi ini, Y dikurangi 0 sama dengan Y, tetap aja 2/3 dikali X dikurangi negatif 9 jadi X plus 9 ya. Negatif, kalau negatif kan jadi positif nanti. Berarti Y sama dengan, kita kaliin aja, masukin 2/3 dikali X 2/3 X ditambah 2/3 dikali 9. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Ini 3-nya bakal jadi habis 1, ini jadi 3. Hasilnya jadi Y sama dengan 2/3X plus 2 dikali 3 itu 6. Nah, biar si gradiennya itu jadi bilangan bulat, kita kaliin aja kedua ruasnya pakai 3. Wait. Ada yang salah, sebentar. 2/3, guys. Ada yang salah guys sama cerita aku ini. Kak mau tanya, itu nggak pakai yang min 4, itu nggak, Kak? Yang mana? Itu pakainya yang min 4 atau yang 9, Kak? Soalnya garis P kan. Oke. Bentar guys, aku kurang fokus. Sorry. Oh iya, sorry. Ini kan garis P ya, aku malah nyari yang garis Q. Pakai gradiennya, maaf. Berarti kita salah. Di gradien, terus yang ini. Enggak deh. Yang Y-nya kan sama-sama 0 ya, berarti ininya aman, tinggal yang ini yang kita ganti. Maaf. Kan aku merasa ada yang aneh. Soalnya di soal yang kayak gini, kayak kecil kemungkinannya kalau misalkan semuanya salah nilainya, pasti ada yang benar.
Oke, kita balik lagi. Yang M-nya itu di sini kan yang positif, berarti yang 3/2 ya kita ambilnya. Yang 3/2, terus X min, yang P itu, X-nya itu, X1-nya itu min 4. Kita tambah, dikurangi min 4, jadi hasilnya ini tetap Y, ya dikurangi 0Y, ini 3/2, plus dikali X plus 4. Soalnya ini negatif, kali negatif jadi positif. Oke, jadi kalau misalkan kita kaliin si 3/2-nya ini ke X plus 4, berarti ini jadi 3/2 kali X plus 4 dikali 3/2 juga, atau 3/2 dikali 4. Ya ini kan berarti kalau misalkan kita kaliin ke sini, ini kan jadi 3 kali 4/2. Nah, si 4 ini kita bisa bagi 2 nanti kan, tetap dibagi 2, makanya kita coret aja sekarang. Hasilnya yang 4 ini bakal jadi 2, berarti yang ini tuh bakal jadi 3Y sama dengan 3/2 X ditambah ini kan 2-nya udah habis, terus si 4-nya udah jadi 2, berarti sisa 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, karena di sini si gradiennya itu ditulisnya dalam bentuk bilangan bulat, biar si perduanya ini hilang, kita kali ke dua ruas pakai 2. Jadinya 2Y sama dengan 3X, karena kan si 2-nya bakal habis nanti perduanya, karena ini dikali 2. Terus yang 6-nya juga kita kali 2. 6 kali 2 itu sama dengan 12. Berarti persamaan garis P itu 2Y sama dengan 3X plus 12. Berarti yang pernyataan 3 ini benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kita lanjut aja sampai jam 17.30 deh. Takutnya udah ada yang maghriban. Nah, yang nomor 8, diketahui X bilangan real memenuhi, freeze lagi. Ntar, ini ada apa di akhir-akhir ini Zoom-nya? Apa karena belum di-update ya? Wait, sebentar. Diketahui X bilangan real memenuhi pertidaksamaan berikut. 2X tambah 3 kurang dari min 4. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar-benar berdasarkan informasi di atas? Terus yang pernyataan pertama, nilai X kurang dari 1/2. Oke, berarti kita bakal nyari nilai X. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. 2X tambah 3 kurang dari 4. Karena kita bakal nyari X, kita bakal biarin si X-nya itu terisolasi sendiri di ruas kiri, di sebelah sini. Jadinya, kedua ruas kita bakal kurangi dengan 3. Berarti di sini 3-nya bakal habis, terus di sini 4 dikurangi 3. 2X berarti kurang dari 4 kurangi 3, berarti nilainya 1 kan? Nah, biar si X-nya ini sendirian, atau di depannya itu angka 1 ininya, berarti kedua ruas kita tinggal bagi aja dengan 2.
2x dibagi 2 itu kan x. X berarti kurang dari 1 dibagi 2, 1/2. Berarti pernyataan 1 itu benar. Terus kita cek pernyataan 2, hanya ada 2 nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini kayaknya bakal salah ya. Kenapa bakal salah? Atau sebentar. Diketahui X bilangan real. Oke, X bilangan real. Kalau bilangan real itu kan, ada yang tahu ke bilangan real itu yang kayak gimana? Bilangan real itu kan berarti ya semua bilangan yang emang ada di garis bilangan, entah itu positif, negatif, bilangan pecahan, bilangan bulat. Tapi sebentar, bener gak itu bilangan real itu yang kayak gitu? Atau ada yang punya pengertian lain tentang bilangan real? Ya pokoknya gampangnya itu bilangan real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan, termasuk negatif, positif, pecahan, mau atau bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, itu masuknya bilangan real kan? Berarti kalau misalkan ini garis bilangan, terus batas paling tingginya itu 1/2, berarti karena kurang dari 2 berarti ke arah sini kan? Nanti dia bergeraknya. Sedangkan yang kurang dari 1/2 itu kan banyak. Soalnya ini bilangan real kurang dari 1/2 itu banyak. Harusnya ini tuh tidak terhingga harusnya, karena bilangan yang kurang dari bilangan yang kurang dari 1/2 itu gak cuma 2 aja. Jadinya yang 2 ini salah. Harusnya jawabannya itu tidak terhingga. Gitu. Terus yang X sama dengan -3 memenuhi pertidaksamaan. -3 itu kurang dari 1/2 gak? Kurang kan ya? Kita gak perlu nge ini sih. Kita pakai logika aja bahwa persyaratannya biar si pertidaksamaan ini terpenuhi itu bahwa si X-nya itu harus kurang dari 1/2. Terus di sini katanya X sama dengan -3. -3 kan udah jelas kurang dari 1/2. Makanya ini bakal pasti memenuhi pertidaksamaan. Nah, terus yang 4, seluruh nilai X pada ini itu pada apa ya namanya itu? Lupa penyebutannya. Pokoknya dalam range ini tuh X yang lebih dari -5 tapi kurang dari 2 memenuhi pertidaksamaan. Nah, apakah ini benar? Kalau misalkan cuma X lebih dari -5, mungkin aja bisa benar. Cuma di sini X-nya itu kurang dari 2. Sedangkan batas paling maksimalnya di sini itu X-nya itu harus kurang dari 1/2. Kalau kurang dari 2 kan berarti di sini itu 1 itu bakal masuk ke himpunan penyelesaian. Sedangkan di sini itu batas batas paling tinggi banget itu pokoknya yang lebih kecil dari 1/2. Sedangkan yang satu aja ini tuh udah lebih besar dari 1/2. Makanya yang 4 ini udah pasti salah deh. Jadi pernyataan yang benar itu ada 2 pernyataan aja. Kayak gitu. Oh ini aku paham deh. Kayaknya ini tiap aku nge-crop soal, ininya itu langsung nge-freeze. Ya ampun. Nanti aku langsung crop-cropin aja deh soalnya. Ntar ya.
Tanya di sini di soal selanjutnya, bilangan ribuan 4A, 6A jika dibagi 3 bersisa 2. Oke. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, syarat bilangan habis dibagi 3 itu kan kalau misalkan kita jumlahin, kalau misalkan semua angkanya dijumlahin, tuh bakal habis dibagi 3. Oke deh, berarti kita bisa nyari si itu kan merupakan sebenarnya satu bilangan ya, ini tuh bukan perkalian 4 kali A kali 6 kali A ya. Ini tuh satu bilangan ribuan, 4.000 sekian 6A. Berarti nilai ini dan ini tuh bakal sama. Oke, tadi itu kalau misalkan bilangan habis dibagi 3, semua angkanya, angka dari bilangan tersebut kalau dijumlahin itu habis dibagi 3. Makanya di sini kita jumlahin dulu aja. 4 ditambah 6, sorry, 4 ditambah A, ditambah 6, ditambah A. Ini tuh berarti, gimana ya jelasinnya? Harus lebih 2 dari kelipatan 3. Soalnya kan yang ditanyain itu yang bersisa 2. Yang habis dibagi 3 itu kan, ini 4 ditambah 6 itu kan 10 ya. Nah, kalau misalkan kita ganti nih, ini kan A, ini A, berarti nilai dua angkanya itu bakal sama. Ini udah 10. Kalau misalkan kita pakai 1, terus berarti yang ini juga pakai 1, berarti 10 ditambah 2, 12. 12 kan habis dibagi 3 ya, berarti yang A ini kita gak bisa pakai 1. Berarti kita pakai berapa? Coba kita pakai 2. Ini pakai 2, ini pakai 2. Berarti hasilnya kan kalau misalkan A-nya 2 nih, hasilnya berarti 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2. Berarti 4 ditambah 6 tadi kita udah dapat kan 10. Terus ini ditambah 2 tambah 2 ditambah 4 berarti hasilnya 14. Nah, 14 ini kan kalau misalkan kita bagi 3, itu kan bakal sisa 2 kan? Sisa 2. Kenapa sisa 2? Karena yang paling mendekati, perkalian 3 yang paling mendekati dengan 14 itu paling tinggi kan 12 ya. 4 kali 3, 12. Gak ada yang paling mendekati lagi. Jadinya kalau dibagi 3, ya sisa, ya hasilnya itu bakal 4, 2 per 3. Berarti 4, sisa 2 pembagiannya. Makanya berarti eh, nilai yang paling, oke, jadi ini ya konsepnya itu kayak gitu. Gimana kita cara nyari nanti angka-angkanya, angka yang memenuhi buat kita jadiin sebagai nilai A-nya. Kayak gitu. Ini baru contoh ya, kita belum masuk ke pernyataan-pernyataannya. Sekarang kita mulai masuk ke pernyataannya. Bilangan terkecil yang mungkin adalah 4060. Nah, berarti kalau misalkan 4060 berarti nilai A-nya kan yang 0. Jadi kita coba di sini A-nya itu sama dengan 0, berarti kita udah dapat kan ini tuh 10. Kita fokusnya ke 2A aja ya. Ini tuh 10 ditambah 2A, pokoknya kita rumusinnya. Nah, berarti kan ini 10 ditambah 2 dikali A, A-nya 0. Kalian paham kan? Di mana kita dapetin 10? Takutnya ada yang belum paham, aku coba jelasin sekali lagi. Karena kita kan udah dapet kan ya, dua angka yang baku. Dua angka yang bakunya itu 4 ditambah 6. 4 ditambah 6 itu hasilnya kan 10. Terus sisa A tambah A, yaitu jadinya 2A. Kenapa kita tambah-tambahin? Karena di sini yang kita cari itu yang kalau dibagi 3 itu bersisa 2. Bilangan yang dibagi 3 itu, yang bisa dibagi 3 itu, kalau misalkan
semua angka dalam bilangan tersebut itu kita jumlahin bakal habis dibagi 3. Maksudnya habis dibagi 3 itu contohnya kayak 12 dibagi 3 kan hasilnya bulat 4. Gak ada per 2/3 atau per 1/3. Nah, itu tuh habis. Karena kayak nilainya itu pas, bulat, kayak gitu. Jadinya bisa dibagi-bagi dengan utuh tanpa ada pecahan-pecahannya, kayak gitu. Makanya buat nentuin selanjutnya, kita pakainya pakai formula yang 10 ditambah 2A. Karena yang udah kita ketahui 4 tambah 6, terus ada A 2 kali. Kayak gitu. Nah, jadinya ini 10 tambah 0, berarti 10. Nah, 10 kalau dibagi 3, itu kan dapatnya 3 1/3 kan? 3 1/3 berarti sisanya itu bukan 2, tapi 1. Karena yang paling mendekati perkalian 3 itu, hasil dari perkalian 3 yang paling mendekati itu, yang paling mendekati 10 yaitu 9. 3 kali 3, 9. Ke 10 kan kurang 1. Berarti kalau misalkan kita bagi 3, hasilnya itu 3, tapi lebih 1 ini. Berarti yang ini nggak memenuhi. Yang mana dong yang memenuhi? Harusnya yang paling kecilnya itu yang tadi yang udah kita cari, yaitu yang 2. Karena yang kalau misalkan A-nya 1 kan tadi memenuhi kan ya. Maksud memenuhi itu kayak si nilainya itu bakal habis dibagi sama si 3. Jadinya nggak masuk buat penyelesaian di soal ini. Berarti ini tuh salah. Pernyataan 1 salah. Bilangan terbesar yang mungkin adalah 4.969. Oke, kita coba cross-check dulu. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 9. Berarti 10 ditambah 2 kali 9. Karena A-nya 9, berarti 2 kali 9. 10 ditambah 2 kali 9 kan 18. Berarti hasilnya ini 28. Nah, 28. Benar kan 28? Ya. Nah, perkalian dari 3 yang paling mendekati atau soalnya kan kalau 28 perkalian 3 itu gak ada ya. Yang paling mendekati itu yaitu 27. 9 kali 7 itu 27. Jadi 2 dibagi 3 itu sama dengan 9. Tapi karena 3 kali 9 27 berarti ini tuh bakal bersisa 1 kan. Soalnya yang dicari itu 28. Berarti kan sisanya 9, 1/3. Karena 9 dikali 3 itu sama dengan 27, terus ditambah 1, jadi 28. Jadi, kalau yang A-nya itu 9, ini tuh sisanya itu bakal 1, bukan 2. Makanya yang pernyataan 2 ini juga tidak memenuhi. Kita nggak perlu nyari berapa sih yang memenuhi, soalnya nggak ditanyain kan. Jadi ya udah kita cukup tahu aja bahwa 9 ini tuh nggak memenuhi si penyelesaiannya atau nggak sesuai sama soalnya. Terus, nilai A yang memenuhi ada sebanyak 3. Oke, katanya ada sebanyak 3, terus kita baru dapat 1. Terus kita cari lagi deh. Yang 1 kan tadi A-nya 1 itu tidak memenuhi. Terus A-nya 0 juga tidak memenuhi. Kita coba aja pakai A yang kita mulai dari A yang 3. Kita uraiin aja ya semuanya biar lebih paham. Tapi kalau misalkan kalian udah biasa, nanti kalian kayak udah punya number sense sendiri, kok gak perlu kayak kalian urain-urain lagi. Nah, kita udah dapat 10 kan tadi. Oke, sementara kita pakai A3 ya di sini. A-nya misalkan 3, berarti ini 10 ditambah 2 dikali 3. Nah, 10 ditambah 2 kali 3 itu 6, berarti ini jadi 16. 16 dibagi 3, yang paling mendekati kan 15 ya. Nah, 15 itu kan merupakan 5 dikali 3. Terus berarti bakal nyisa 1 kan? Buat ke 16, 5 kali 3 itu 15, tapi yang dicari itu 16. 16-nya, berarti 16 dibagi 3 itu sisanya 1. Kayak gini, ini sisanya 1 berarti yang A ini, yang A sama dengan 3 ini itu tidak memenuhi. Coba kita cari lagi, misalnya A-nya itu kita coba 4 deh.
Tadi itu udah dapat 10 dikali 2 A, A-nya 4 berarti 2 kali 4 sama dengan 10 ditambah 2 kali 4, 8. Berarti 10 tambah 8, 18. Nah, 18 ini kan habis dibagi 3, yaitu hasilnya 6. Ini kan gak nyisa apa-apa nih, gak ada pecahannya kayak gini. Ini bilangan bulat, berarti ini juga enggak memenuhi. Soalnya yang kita cari itu kalau misalkan dibagi 3, bakal nyisa 2. Sisanya harus 2. Sedangkan yang ini gak bersisa apapun. Berarti sama dengan 4 gak memenuhi. Kita coba cari lagi. A sama dengan 5. Ini kan berarti 10 ditambah 2 kali 5. 10 ditambah 2 kali 5 itu 10, berarti hasilnya ini 20. 20 dibagi 3. Nah, 20 dibagi 3, yang paling mendekati 20 dalam perkalian 3, yaitu nilainya itu 18 kan. Soalnya 6 kali 3 itu kan 18. Terus kalau misalkan 7 kali 3 itu udah 21, udah lebih kan. Berarti kita pakai 18. Tapi kan 18 ini itu masih sisa 2 kan. Sisa 2, nggak habis. 18 ke 20 itu kan butuh 2 bilangan lagi kan. Jadinya 20 dibagi 3 itu bakal jadi 6, 2 per 3. Berarti sisanya itu 2. Berarti yang 5 ini memenuhi. Oke. Terus selanjutnya kita coba cari A-nya sama dengan 6 berarti ya. A-nya sama dengan 6. Nah, berarti ini 10 ditambah 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12, tambah 10 berarti 22. Nah, 22 dibagi 3, ini hasilnya bakal 7, 1 per 3. 7 kali 3 itu kan 21. Karena di sininya itu 22, yang kita dapetinnya itu 22, berarti harus ditambah 1. Berarti si 22 dibagi 3 ini bakal nyisa 1, bukan nyisa 2. Berarti yang 6 ini tidak memenuhi juga. Terus kita coba lagi yang A sama dengan 7. Berarti 10 ditambah 2 dikali 7. Nah, 10 ditambah 2 kali 7 itu 14. 14 ditambah 10, 24. 24 ini kan habis ya dibagi 3, yaitu 8. Nilainya bulat, gak nyisain pecahan apapun. Jadinya, yang ini juga tidak memenuhi deh. Terus, kita tadi udah nyari yang 9 kan? Berarti kita tinggal sisa yang A sama dengan 8. Coba kita cek kalau misalkan A-nya sama dengan 8. Berarti itu merupakan 10 ditambah 2 dikali 8. Nah, 10 tambah 2 kali 8. 2 kali 8 itu 16. Berarti 16 ditambah 10 itu 26. 26 kita bagi dengan 3. 26 dibagi 3 itu kan gak ada bilangan bulatnya ya. Yang paling mendekati dari perkalian 3 dengan suatu angka itu, yang paling mendekati itu kan 8 kali 3 ya. 8 kali 3 kan 24. Kalau misalkan 9 kali 3 udah 27, udah lebih. Berarti kita ambil 24. Nah, kalau 24 berarti kan kurangnya ke 26 itu 2. Berarti ini tuh kalau misalkan kita bagi ini, si 26 per 3, ini bakal sisa 2. Karena tadi, kalau misalkan kita bagi, ini tuh bakal jadi 8, 2 per 3. Soalnya 8 dikali 3, 24. Yang kita cari 26, berarti harus ditambah 2. Berarti sisanya adalah 2 deh. Kayak gitu. Berarti yang A sama dengan 8 ini memenuhi. Nah, berapa banyak tadi yang memenuhi? Yaitu ada A sama dengan 2, tadi itu kan memenuhi. Udah dapat 1 kita, terus A sama dengan 5, berarti udah dapat 2, terus A sama dengan 8, kita ada 3. 3 nilai A yang memenuhi. Berarti pernyataan 3 ini benar.
Nah, terus jumlah semua nilai A merupakan kelipatan 5. Oke, kita jumlahin semua. Tadi kan A-nya kita dapat 2, terus ada juga 5, terus ada juga 8 ya. 2 tambah 5, 7. 7 ditambah 8 itu sama dengan 15. 15 kelipatan 5 bukan? Kelipatan ya, soalnya kita bisa bagi si 15 ini pakai 5. Kalau misalkan 15 pakai 5, itu habis ya dibagi, nilainya hasilnya bakal jadi bilangan bulat, yaitu 15 per 3 itu kan sama dengan 5. Bulat ya kan? Nah, berarti si 15 ini merupakan kelipatan 5. Berarti si pernyataan 4 juga benar. Maka jumlah pernyataan yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas adalah 2, yaitu 3 dan 4. Jadinya jawaban yang benar yaitu yang C. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau ada yang belum paham? Kayaknya kita nanggung sampai nomor 10 aja ya. Ini bakal nge-freeze lagi sih kalau aku nge-crop ini. Oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya sampai nomor 10 nanggung kita. Oke, sebentar. Aku nantiin dulu. Kita garis dulu ininya. Udah di sini deh. Oke, bilangan real M dan X yang memenuhi persamaan. Oke, kita kayaknya bakal rubah dulu si persamaan ini tuh jadi bentuk-bentuk yang agak mirip gitu. 50 ini tuh kan merupakan apa ini? 5 dikali 10 ya, atau 25 dikali 2. Karena di sini ada 25, kita bakal pecah yang 50 ini tuh jadi ada angka 25-nya. Berarti ini tuh bakal jadi 2. Sorry, besar banget. Bakal jadi 2 dikali 25 pangkat 4x plus 1 sama dengan M dikali 25 pangkat 4x plus 1. Oke, habis dari sini ada yang tahu harus di gimanain? Nah, kalau misalkan kita ubah nih bentuknya biar kelihatan polanya, yang kalau misalkan sifat eksponen ya, kita pakai sifat eksponen. Kalau misalkan ada yang kayak gini, 2 dikali 25, terus dalam kurung dipangkatin 4x plus 1, maka si kedua angka ini bakal dipangkatin 4x plus 1 juga, kayak gitu. Maka kita itu bisa dapetin, kalau misalkan kita ininya pecah nih, kita
bebasin mereka berdua dari kurung, si 2 kali 25, ini tuh bentukannya tuh bakal jadi 2 pangkat 4x plus 1 dikali 25 pangkat 4x plus 1. Sama dengan M dikali 25 pangkat 4x plus 1. Nah, lihat deh. Ini tuh kan perkalian ya. Semua ruas atau di kedua ruas ini tuh kita kali sama 25 pangkat 4x plus 1. Makanya, kita di sini bakal nyari si M dulu. Maka sini tuh bisa kita coret. Maksud dicoret ini tuh bukan coret-coret sembarangan, tapi kayak eh, kedua ruas itu kita bagi sama si 25 pangkat 4x plus 1. Soalnya kita mau cari si M. Maka bakal jadi bersisa 2 pangkat 4x plus 1 itu sama dengan M. Benar gak sampai sana? Takutnya aku ada yang salah. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, di sini kan yang P ya, yang dicarinya itu nilai X untuk M sama dengan 32 atau M sama dengan 16. Oke, berarti kita gak perlu eh, operasiin ini lebih lanjut lagi. Kita tinggal masukin aja sih nilai M-nya. Yang pertama, si M-nya itu sama dengan 32 kan. Berarti 2 pangkat 4X plus 1 itu sama dengan M. M-nya kita ganti jadi 32. Ini kok di sini, sorry. 4-nya jelek. Sorry. Nah, ini 4x plus 1. Ini 2 pangkat 4x plus 1 sama dengan 32. Itu kita bisa ubah jadi 2 yang dipangkatkan sesuatu. Nah, dipangkatinnya berapa? Kan kalau misalkan 2 kali 2, 32 itu 8 dikali 4 kan ya. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3 nih kan. Terus 4 itu 2 pangkat 2. Ingat sifat eksponen, kalau misalkan ada A dikali B dikali A dikali C, maka hasilnya itu bakal jadi A dipangkatkan B tambah C. Makanya yang ini, yang 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 plus 2. Berapa? Yaitu 2 pangkat 5. Berarti yang ini tuh merupakan 2 pangkat 5. Nah, ini udah jadi persamaan eksponen. Karena si basisnya udah sama, yaitu 2, kita bisa langsung nyari X-nya atau pangkatnya aja. Berarti kita tinggal cari pangkatnya aja. 4X plus 1 sama dengan pangkat dari yang 2 ini kan 5. Berarti sama dengan 5 kan ya di sininya. Ya udah deh, kita tinggal operasiin kayak persamaan yang biasa. Ini berarti 4X, kedua ruas kita kurangi sama 1, berarti ruas kiri sisa 4X aja, berarti ini tinggal 5 dikurangi 1, 4X sama dengan 5 kurangi 1 itu 4, berarti X-nya itu sama dengan kedua ruas tinggal kita bagi sama 4, yang ini 4 dibagi 4, berarti kan hasilnya 1, berarti X-nya itu 1, itu buat yang M-nya 32. Terus gimana kalau misalnya M-nya itu 16, M sama dengan 16, ya udah deh, kita tinggal bikin persamaannya 2 pangkat 4x plus 1 sama dengan 16. Nah, 2 pangkat 4x plus 1 sama dengan 16 itu kan merupakan 4 kali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Terus 4 yang satu lagi kan juga 2 pangkat 2. Ya udah deh, kita tinggal tambahin pangkatnya. Kan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti jadinya 2 pangkat 2 ditambah 2. Berarti si 16 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4. Ya udah, kita tinggal tulis aja di sini 2 pangkat 4. Nah,
Karena basisnya udah sama, kita bisa cari langsung aja si pangkatnya atau si eksponennya. Berarti tinggal 4x ditambah 1 sama dengan 4. Kita bisa operasiin kayak persamaan yang biasanya. Maka kedua ruas kita kurangi sama 1, berarti yang di ruas kiri tinggal sisa 4x aja. Yang 4 ini kita kurangi 1. Berarti 4x itu sama dengan 3 kan ya. Terus kedua ruas tinggal kita bagi deh sama 4. Berarti yang ini bakal jadi di ruas kiri sisa si X aja. Di ruas kanan 3/4. Nah, kita dapetin deh nilai X-nya itu 1 sama 3/4. Ini merupakan si nilai P-nya. Nilai P-nya itu 1 atau 3/4. Sedangkan nilai si Q-nya itu sama dengan 5. Nah, karena 1 itu kan lebih kecil ya daripada 5. Terus 3/4 juga lebih kecil daripada 5. Kenapa kita bisa tahu 3/4 lebih kecil daripada 5? Soalnya 3 dibagi 4 aja itu udah 0, sekian kan. Soalnya si eh, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Itu kan bakal hasilnya 0, sekian sekian sekian. Makanya nilai dari si P ini dua-duanya itu kurang daripada 5. Makanya jawabannya kuantitas P itu pasti lebih kecil daripada si Q. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu. Paham sampai sini guys? Ada yang mau ditanyain? Udah jam 17.35. Kalau udah paham semuanya, kalau misalkan gak Paham, ada yang paham. kayaknya kita end aja Zoom-nya, soalnya mau maghrib juga, takutnya ada yang mau sholat kayak gitu. Aman gak guys sampai sini? Oke, karena aman, kayaknya aku end aja Zoom-nya. Makasih banyak buat yang udah join. Semoga pembahasan aku bisa dipahami sama kalian. Makasih banyak udah join semuanya. Semangat terus belajarnya. Nanti kita kapan-kapan Zoom lagi ya. Bye-bye. Makasih ya teman-teman. Nanti aku biasa ya, si recordnya aku bakal up di YouTube. Nanti aku linknya share di channel aku. Bye-bye. Sama-sama guys.